Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kita hari ini, kita akan bercerita tentang apa yang terjadi ketika seekor ular datang saat salat. Teman-teman, di sebuah desa kecil, waktu maghrib sudah mendekat. Matahari hampir terbenam, menyebarkan selimut merah dan oranye di cakrawala, dan suara azan terdengar dari kejauhan. Penduduk desa keluar dari rumah mereka dan menuju masjid. Namun, keluarga Abdullah terbiasa salat di rumah mereka. Abdullah adalah orang yang baik hati dan sederhana. Rumahnya terbuat dari dinding bata lumpur dan kulit kurma. Fatma menyiapkan tempat salat di dalam rumah. Dia menggelar tikar yang bersih, menyalakan lentera, dan membakar kayu gaharu untuk memenuhi ruangan dengan aroma yang menyenangkan. Cahaya dari lentera menciptakan bayangan di dinding, yang memberikan suasana yang sangat menarik dan damai di rumah. Bilal, putra Abdullah yang berusia 10 tahun, sangat bersemangat hari ini. Ada kilauan di mata kecilnya dan kegembiraan aneh di hatinya. Hari ini adalah pertama kalinya dia akan mengimami salat maghrib untuk keluarganya. Dia telah mempelajari cara-cara salat dari ayahnya dan telah mempersiapkan diri untuk saat ini selama berhari-hari. Abdullah mengatakan bahwa salat bukan hanya ritual, tetapi juga cara untuk terhubung dengan Allah. Bilal bangga bahwa dia akan menjadi imam hari ini, tetapi dia juga khawatir akan membuat kesalahan. Pagi itu, Bilal bertanya, "Ayah, apakah suaraku bergetar?" Abdullah tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Bilal. "Bilal, Allah melihat niat di hatimu. Jika kamu berusaha dengan tulus, Dia pasti akan membantumu." Fatma juga memberinya semangat. "Bilal, kamu adalah imam rumah kami. Hari ini kita semua akan lebih dekat kepada Allah melalui suaramu." Ais, adik perempuan Bilal yang berusia 5 tahun, dengan suara polosnya berkata, "Kakak Bilal, kamu akan menjadi imam yang sangat baik. Aku akan berdiri di belakangmu." Bilal mengucapkan terima kasih kepada semua orang dan merapikan peci putih kecilnya. Dia ke cermin dan berpikir, "Hari ini adalah ujianku. Semoga Allah membantuku." Begitu azan selesai, keluarga mengambil wudhu. Bilal mencuci tangannya, memercikkan air ke wajahnya, dan membasahi rambutnya. Tangannya sedikit bergetar, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Allahu Akbar. Bilal berdoa dengan suara keras dan salat pun dimulai. Ada sedikit kegugupan dalam suaranya, tetapi ketulusannya jelas terlihat. Abdullah di sebelah kanannya, Fatma di sebelah kirinya, dan Ais berdiri di antara mereka. Semua orang menundukkan pandangan mereka dan bergabung dalam salat di belakang Bilal. Bilal mulai membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya bergema di ruangan. Dia membacanya perlahan, memperhatikan setiap kata. Kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas. Qul Huwallahu ahad. Suaranya sekarang lebih kuat, dan dia merasa semuanya berjalan dengan baik. Rakaat pertama telah selesai. Semua orang ruku, dan kemudian sujud. Ada kedamaian di hati Bilal. Dia merasa telah memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Dia mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali dalam sujudnya dan kemudian bangkit untuk rakaat kedua. Namun, segera setelah dia sujud di rakaat kedua, dia mendengar suara aneh. Suara desisan ringan, seolah-olah ada sesuatu yang merayap. Awalnya dia mengira itu suara angin, tetapi suara itu semakin keras. Telingganya berdenging. Dia bertanya-tanya apa itu. Bilal mengangkat kepalanya dari sujud dan mulai menyelesaikan rakaat kedua. Bilal berdiri untuk salat. Dia mencoba untuk fokus pada salatnya, tetapi suara desisan sekarang semakin keras. Ketika dia sujud lagi, dia merasakan sesuatu yang dingin di dekat tangannya. Perlahan dia membuka matanya dan melihat bayangan bergerak di dekat sajadahnya. Itu adalah seekor ular kecil, tetapi matanya bersinar dan lidahnya menjulur keluar. Tubuhnya ditutupi warna hitam dan abu-abu, dan perlahan-lahan merayap menuju Bilal. Ketakutan akan ular dan bahaya bagi keluarganya mengirimkan gelombang ketakutan ke hati Bilal. Jantungnya mulai berdetak kencang dan tangannya berkeringat. Dari mana asalnya ini? Apa yang harus kulakukan sekarang? Pikirnya.
Dia ingat kata-kata Abdullah bahwa tidak boleh memutuskan salat. Tetapi bahaya ular ada di depannya. Pada saat itu, Ais juga melihat ular itu. Jeritan kecilnya bergema di ruangan. Ular, ular, ibu. Fatma segera menangkap Ais dan menyuruhnya diam. Diam, Ais, biarkan aku menyelesaikan salatku. Tetapi ketakutan Ais tidak mereda. Dia gemetar dalam pelukan ibunya dan menunjuk ke ular. Ibu, itu akan menggigit kita. Abdullah merasakan situasinya. Dia melihat ular itu sekarang sangat dekat dengan Bilal. Lidahnya menjulur dengan cepat dan bisa menyerang kapan saja. Tetapi Abdullah tahu bahwa tidak benar untuk mengganggu salat. Lanjutkan salat Bilal. Abdullah berbisik. Allah melindungi kita. Bilal mengangguk, tetapi suaranya mulai bergetar. Dia duduk untuk tasyahud dan mulai membaca At-Tahiyatulillah. Tetapi matanya tertuju pada ular. Ular itu sekarang berada di kaki Bilal. Bilal mencoba menggerakkan kakinya sedikit, tetapi ular itu tidak bergerak. Mata kecilnya menatap Bilal seolah menantangnya. Bilal, jangan takut. Allah bersamamu, kata Fatma dengan suara pelan. Tetapi ketakutan Bilal semakin meningkat. Pertanyaan-pertanyaan berputar di benaknya. Jika ular itu menggigitku, apakah salatku akan batal jika aku mencoba melarikan diri? Dia ingat kata-kata ayahnya tentang perlunya percaya kepada Allah di masa-masa sulit. Abdullah melihat tongkat kecil yang berdiri di sudut ruangan. Dia perlahan mencoba bergerak ke arahnya. Tetapi ular itu menyadari gerakannya. Ular itu merasakan sesuatu dan mendesis. Suaranya bergema di ruangan, dan Ais mulai menangis lagi. Abdullah berhati-hati, dan Fatma mengatakan ini bisa berbahaya. Tetapi Abdullah tidak kehilangan keberaniannya. Dia mengayunkan tongkat di depan ular, dan ular itu mulai mundur. Tetapi kemudian ular itu tiba-tiba mencoba menyerang Abdullah. Bilal segera menyelesaikan salatnya dan berdiri untuk membantu Abdullah. Dia mengambil tongkat itu dan memukul ular itu dengan keras. Ular itu terluka. Ia berlari cepat menuju dinding. Abdullah dan Bilal bersama-sama memasukkan tongkat itu ke dalam lubang di dinding, dan ular itu menghilang. Semua orang menarik napas lega. Bahaya telah berlalu, tetapi ada perasaan aneh di hati Bilal. Dia merasa bahwa ular ini bukan ular biasa. Ada kilauan aneh di matanya yang mengganggunya. Malam semakin gelap dan tiba waktunya untuk salat Isya. Keluarga berkumpul lagi dan bersiap untuk salat. Bilal masih gugup. Dia berpikir bahwa ular itu mungkin kembali di malam hari. Tetapi Abdullah menghiburnya. Bilal, apa yang terjadi telah terjadi. Sekarang berdoalah dengan berani. Allah adalah penolong kita. Bilal memulai salat Isya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Suaranya sekarang lebih percaya diri dari sebelumnya. Dia membaca Al-Fatihah dan surah An-Nas. Keluarga membentuk barisan di belakangnya, dan mereka semua bergabung dalam salat dalam diam. Namun, segera setelah Bilal sujud di rakaat kedua, dia mendengar desisan yang sama lagi. Jantungnya mulai berdetak kencang, dan dia perlahan membuka matanya. Ular yang sama muncul lagi. Kali ini terlihat lebih dekat dan lebih berbahaya. Matanya bersinar dan datang ke arah Bilal. Ayah, dia datang lagi, kata Bilal dengan suara pelan. Abdullah mengambil tongkatnya dan dengan nada percaya diri berkata, lanjutkan salat, Bilal. Percaya kepada Allah. Keluarga melanjutkan salat, tetapi ular itu mencapai kaki Bilal. Bilal menggerakkan kakinya sedikit, tetapi ular itu tidak bergerak. Kemudian ular itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Bilal seolah ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Bilal menyelesaikan salatnya dan menatap ular itu. Tiba-tiba ular itu dengan suara manusia berkata, "Kamu sangat religius, Bilal." Keluarga terkejut. Ular itu berbicara. Fatma bertanya dengan terkejut. "Aku bukan ular. Aku setan," katanya. "Aku datang untuk menyesatkanmu dari salat. Tetapi kalian semua teguh. Kalian tidak disesatkan olehku. Iman kalian kuat. Kalian menang, aku kalah." Bilal bertanya dengan terkejut. "Kamu adalah setan?" "Ja."
Aku adalah setan yang sama yang menolak untuk sujud kepada Adam. Aku mencoba menakut-nakutimu, tetapi imanmu kuat. Seandainya imanku kuat dan aku sujud kepada Adam, maka hari ini aku juga akan bersenang-senang di surga. Sayang sekali. Setelah mengatakan ini, setan menghilang. Keluarga menarik napas lega. Abdullah berkata, "Hari ini kita melihat bahwa setan mencoba menipu kita, tetapi iman yang kuat mengalahkannya." Bilal berkata, "Ayah, ketakutanku berakhir dengan mengingat Allah. Itulah kekuatan iman." Abdullah tersenyum, memeluk Fatma dan Ais, dan berkata, "Kita harus berterima kasih kepada Allah karena telah membuat kita berhasil dalam ujian ini." Malam itu keluarga berdoa bersama dan meminta Allah untuk menguatkan iman mereka. Hari itu tak terlupakan bagi Bilal. Dia belajar bahwa setiap ketakutan dapat diatasi dengan doa dan iman. Saat semua orang tertidur, Bilal berpikir bahwa dia akan mengingat peristiwa hari ini selama sisa hidupnya. Dia telah belajar bahwa dalam dunia kecilnya, setiap kesulitan dipermudah dengan iman dan kekuatan doa kepada Allah. Malam semakin gelap dan desa diselimuti keheningan. Tetapi ada kedamaian baru di hati Bilal. Teman-teman, itu saja untuk video hari ini. Untuk menonton lebih banyak video, berlangganan saluran.